Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, bulan keberkahan ini. Begitu banyak nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Juga semoga salam serta salawat senantiasa pula tercurah kepada teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Alimarah TV, pada kesempatan ini kami menyampaikan sebuah tema tentang Ramadan, simbol persatuan umat. Ramadan kita ketahui bahwa sebagai bulan keberkahan dengan segala apa yang Allah karuniakan pada kita, menjadikan begitu banyak kebaikan buat kita. Nah, salah satu di antaranya adalah Ramadan memberikan sebuah hikmah. Ramadan adalah mewujudkan sebuah persatuan umat Islam. Saya mengutip dari surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Dengan demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Pemirsa Alimarah TV yang berbahagia, dari ayat ini menggambarkan ketika zaman jahilah dulu kala, sebelum agama Islam mereka peluk, bangsa Arab pada waktu itu terdiri dari bersuku-suku, berkabilah-kabilah, ya, sehingga banyak sekali peristiwa perpecahan, permusuhan, pertikaian, bahkan peperangan. Dengan datangnya agama Islam, dengan masuknya agama Islam, lama-kelamaan perlahan mereka diikat dengan satu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kemudian dengan kalimat itulah mereka menjadi bersatu. Mereka hilangkan kesukuan, egoisme, sehingga adanya ta'liful qulub, adanya hati atau perasaan sesama muslim menjadi lembut, menjadi lemah lembut, sehingga mereka tidak lagi merasa yang paling tinggi, sehingga mereka bersatu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, oleh karena itulah di bulan Ramadan ini hikmahnya diantaranya adalah Ramadan menjadi simbol persatuan umat.
kita lihat di bulan Ramadan itu semua umat Islam sama, yaitu menjalankan ibadah puasa. Itu menunjukkan umat Islam bersatu dalam rangka taat kepada Allah, bersatu menjalankan ibadah kepada Allah, menjalankan ibadah puasa. Hadirin pemirsa Al-Imarah TV, persatuan Islam, persatuan umat itu, umat Islam tidak dibatasi dengan regional, tidak dibatasi dengan negara. Dimanapun dia berada, di negara manapun dia berada, dia menyatakan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu adalah saudara kita. Maka itu adalah bagian dari umat Islam. Maka dari itu Rasulullah SAW menggambarkan umat Islam itu bagaikan satu tubuh, ya. Ada yang dari kepala, kaki, tangan dan sebagainya, ya. Bagaikan ibarat satu tubuh. Kalaulah salah satu tubuh sakit, maka seluruh badan juga ikut merasakan sakitnya. Demikian pula kita, bahwasanya umat Islam itu adalah di seluruh penjuru dunia belahan manapun dia menyatakan Muslim, maka adalah bagian dari umat Islam. Jadi agama Islam tidak dikotak-kotakan dengan negara atau wilayah atau tempat. Di seluruh dunia, di negara manapun dia menyatakan Muslim, itu adalah bagian. Nah, dengan demikian umat Islam adalah menjadi satu, umat Islam bersatu, tidak bisa dipisahkan dengan negara atau wilayah. Kemudian saya mengutip dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya tiap-tiap orang mukmin itu adalah bersaudara. Ya. Menggambarkan buat kita bahwasanya semua orang-orang mukmin, setiap orang mukmin adalah saudara bagi kita. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat kalimat tersebut, ya, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Pemirsa Al-Imarah TV, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10 ini, apabila ada saudara kita yang berselisih, maka tugas kita adalah mendamaikan, berbuat islah, ya, mengislahkan kedua saudara kita yang ketika sedang berselisih, ya. Karena kalaulah ketika berselisih itulah bibit perpecahan, sedangkan kita dilarang untuk berpecah belah. Wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Oleh karena itu persatuan umat Islam bersatu adalah wajib hukumnya dan haram buat kita untuk berpecah belah, ya. Nah, penyebab perpecahan umat itu diantaranya, kalau kita lihat, diantaranya adalah adanya merasa paling benar, merasa paling mulia. Di antara penyebab perpecahan umat Islam. Oleh karena itulah kita menjauhkan diri kita dari sikap-sikap yang demikian. Bahwasanya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya yang paling mulia dalam pandangan Allah, dalam sisi Allah, yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Nah, dengan demikian umat Islam, orang-orang yang beriman, mereka senantiasa rukun, mereka senantiasa kompak, mereka senantiasa bersatu karena diikat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, momen Ramadan inilah harusnya kita lebih mempererat persatuan, ya. Apabila ada dengan hal-hal kegiatan amal baik, amal soleh, ya, dengan memberikan takjil, itu bisa memperkuat persatuan persaudaraan di antara kita, membantu sesama kita, ya.
barangkali ada rekan kita, saudara kita, keluarga kita yang membutuhkan. Di momen Ramadan inilah, dengan kita melakukan dengan demikian, maka itu akan menumbuhkan rasa persaudaraan, rasa cinta kasih sayang di antara kita sesama muslim. Dengan adanya rasa cinta persaudaraan, maka dengan demikianlah adanya jalinan persatuan, penambah kokoh persatuan di antara kita. Pemirsa Al-Imarah TV yang berbahagia, Rasulullah SAW juga kalau kita lihat dalam sirah nabawiyah mempersatukan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Kaum muhajirin dari Mekah, mereka berhijrah, kemudian bertemu dengan orang-orang ansar, orang-orang Madinah, kemudian mereka dipersatukan. Ya, bahkan orang-orang Madinah, tempat mereka berhijrah, itu ukhuwahnya, persatuannya, persaudaraan luar biasa. Ada yang punya 2 rumah kemudian diberikan kepada orang-orang muhajirin. Ada yang punya 2 bidang tanah atau lebih, mereka berikan sebagian kepada orang-orang muhajirin. Sehingga adanya terasa saling mencintai di antara kedua kaum, antara orang Ansar dan Muhajirin, sehingga mereka menjadi suatu bagian, yaitu umat Islam. Nah, inilah Rasulullah persatukan mereka antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, sehingga terciptalah ukhuwah imaniyah, sehingga dengan demikian terbentuklah kaum muslim yang bersatu. Kaum Muhajirin dan Ansar, mereka tampak bersatu, diikat dengan ukhuwah Islamiyah, saling membantu. Nah, itulah mereka menjadi kekuatan yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW alhamdulillah bisa mempersatukan mereka, menjadikan mereka sebuah kekuatan, ya. Kekuatan umat Islam itu salah satu pilar yang utama adalah persatuan. Nah, kalau kita bersatu, ibarat sapu, ya, sapu lidi yang diikat, ya, kemudian bisa membersihkan, ya, halaman, lingkungan. Dengan lingkungan kita, apabila kita bersatu, itu bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami umat Islam, ya. Umat Islam ketika mengalami kesusahan, ada bencana alam, ya, mereka kompak bersatu membantu, ya. Itu dampak positifnya dari persatuan, ya. Umat Islam mengalami kesulitan, mengalami cobaan, mengalami ujian, maka ketika itulah persatuan umat Islam bisa mengatasi bermacam-macam ujian, permasalahan yang dihadapi. Apalagi sekarang, ya, kita ada beberapa kesulitan ekonomi saudara-saudara kita. Nah, dengan kita bersatu padu, bahu-membahu membantu, maka dengan demikian persatuan umat Islam yang ada bisa sebagai pemecah permasalahan yang ada. Pemirsa Al-Imarah TV, maka itu sekali lagi, persatuan adalah hukumnya wajib, maka perpecahan adalah haram hukumnya. Sekarang bagaimana cara kita agar senantiasa kita membina persatuan umat Islam, ya, dengan bertoleransi walaupun kita berbeda suku, berbeda pola pikir, berbeda mazhab barangkali, maka itu tidak ada masalah buat kita. Yang kita tuju adalah bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka kita menghargai perbedaan yang ada dalam umat ini, ya. Saling toleransi dalam hal perbedaan, ya, atau ikhtilaf, ya. Maka itulah akan tumbuh rasa persatuan. Kita menghargai perbedaan yang ada dalam umat Islam maupun perbedaan suku bangsa, ya, bahasa, pola pikir, ya, mazhab bahkan barangkali itu, ya. Itu tidak masalah buat kita, ya. Mari kita membina persatuan ukhuwah umat Islam agar senantiasa kita menjadi sebuah kekuatan yang ada dalam umat Islam, ya. Karena persatuan dalam umat Islam itu adalah merupakan sebuah hal keniscayaan, ya, di zaman seperti ini dengan berbagai macam pola pikir, ya, ghazul fikir, ya, pertarungan pola pikir, ya, karena bisa jadi di
masa-masa seperti inilah umat Islam yang banyak ini banyak mengalami kemunduran bila ya tidak bersatu. Nah, karena itulah pemirsa Al-Imarah TV yang berbahagia, persatuan, kesatuan yang mesti kita bina, mesti kita jaga agar kita senantiasa menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik, menjadi contoh bagi umat dunia ini karena umat Islam memberikan teladan dengan kebaikan, dengan persatuan walaupun berbeda-beda ya, suku, bangsa, negara, bahasa ya, pola pikir, pendidikan, tapi mereka bersatu, disatukan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam inilah yang menjadi pemersatu umat. Dengan demikian Al-Quran, ajaran Islam menjadi patokan rujukan buat kita apabila kita mengalami sebuah masalah, sehingga dengan demikian umat Islam menjadi bersatu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.